Dalam dunia Kamen Rider, desain kostum bukan cuma soal tampilan yang keren atau aura yang gagah. Lebih dari itu, desain juga menentukan seberapa fleksibel seorang rider bisa bergerak di medan pertarungan. Karena percuma tampil sangar kalau pas aksi malah susah gerak. Dan fleksibilitas ini jadi kunci penting, mulai dari bagaimana sang rider mengeksekusi jurus, melakukan pose henshin, sampai sekedar berlari atau melompat tanpa terlihat kaku. Tapi sayangnya, nggak semua desain rider punya keseimbangan antara gaya dan kenyamanan. Ada beberapa Kamen Rider yang desainnya bisa dibilang over the top, terlalu ekstrim sampai-sampai suite aktornya harus berjuang keras cuma buat ngelakuin gerakan simple kayak nunduk atau nengok ke samping. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Kamen Rider dengan bentuk desain yang kurang fleksibel. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Gabu Overmode, Kamen Rider Gabu. Walaupun bentuk ini bukanlah wujud utama dari Kamen Rider Gabu, tapi justru inilah final form miliknya, yaitu sebuah transformasi pamungkas yang diakses melalui alat bernama Gochipot. Gochipot sendiri merupakan perangkat berbentuk botol yang bisa menampung berbagai Gochizo di dalamnya, semacam energi atau item spesial yang menjadi sumber kekuatan Gabu. Menariknya, Gochipot ini punya dua mode utama, yaitu Over dan Master. Nah, di antara kedua mode ini ada satu bentuk yang paling mencolok, yaitu Over mode. Di mode ini, Gabu berubah menjadi sosok besar dengan desain yang terlihat bulky dan dinominasi dengan warna oranye terang. Kedua lengannya dilengkapi dengan tinju raksasa, membuatnya tampak seperti petarung yang mengandalkan kekuatan brutal daripada kecepatan. Namun, di balik tampilannya yang garang, Over mode ini punya satu kelemahan besar, yaitu tingkat fleksibilitasnya sangat rendah. Saat debut di layar pun, Gabu terlihat kesulitan bergerak, bahkan untuk melakukan gerakan dasar seperti menunduk atau memutar badan. Karena itu, ia hanya fokus pada serangan jarak dekat dengan pukulan super kuat yang bisa menghancurkan apapun di depannya. Tapi meski begitu, Gabu masih punya alternatif lewat Master Mode, yaitu kebalikan total dari Over Mode. Kalau Over Mode penuh kekuatan dan berat, Master Mode ini justru ringan, cepat, dan jauh lebih lincah. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Eldorado, Kamen Rider Gachar. Eldorado adalah wujud Kamen Rider milik Gurion, yang bisa diakses menggunakan alat transformasi bernama Eldora Driver. Untuk mengaktifkannya, Gurion harus memasukkan Eldoragon bersama Dark Ether Chemicard, yaitu dua elemen penting yang menjadi sumber energi utama dari form ini. Secara tampilan, Eldorado bisa dibilang salah satu wujud rider paling gagah, elegan, dan megah dalam serial Kamen Rider Gachar. Seluruh tubuhnya dilapisi armor berwarna emas berkilau, yang mempresentasikan legenda kota emas Eldorado yang jadi inspirasi namanya. Aura keanggunan dan kekuatannya pun benar-benar terasa dari setiap detailnya, mulai dari ukiran motif naga di helmetnya hingga sayap besar yang menjulang di punggungnya. Tapi di balik kemegahan itu, ada satu kekurangan besar yang cukup ketara. Tingkat fleksibilitasnya sangat rendah, desain armornya yang bulky, ditambah sayap naga besar di belakang serta pelindung dada yang tebal, membuat suite aktornya kesulitan untuk bergerak dengan bebas. Gerakan ringan seperti berputar atau bahkan sekedar melakukan aksi tempur cepat jadi terasa berat. Akibatnya, Eldorado tampil dengan gaya petarung yang tenang, berwibawa, dan penuh kekuatan besar di setiap serangan, dibanding mengandalkan kelincahan seperti rider lain di serial Gachar. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Magedo, Kamen Rider Gachar. Kamen Rider Magedo adalah wujud rider form milik Rinekudo, yaitu seorang alkemis muda yang mengakses kekuatannya melalui alkemis driver. Desain dari Magedo sendiri terinspirasi dari dua konsep utama, yaitu unicorn sebagai simbol kemurnian, serta matahari yang melambangkan cahaya dan harapan. Kombinasi dua elemen ini menciptakan tampilan yang elegan, feminim, namun tetap punya aura kekuatan yang berkelas. Secara tampilan, Magedo sebenarnya punya desain yang tergolong normal untuk ukuran rider. Tubuhnya ramping, proporsinya ideal, dan warnanya memancarkan kesan lembut namun tegas. Tapi di balik tampilannya yang indah itu, justru tersimpan satu tantangan besar, yaitu tingkat fleksibilitas yang rendah, terutama untuk seorang female rider. Kostum Magedo dilengkapi dengan armor berlekuk tajam di beberapa bagian, terutama di bahu dan pinggang, yang membuat ruang geraknya terbatas. Selain itu, ada juga jubah kecil di kedua sisi lengan yang menambah kesan megah, tapi di sisi lain cukup mengganggu ketika melakukan gerakan cepat atau bertarung jarak dekat. Dan bagian paling ikonik sekaligus menantang dari desain ini adalah hiasan rambut panjang di bagian belakang helmetnya, yang dibuat menyerupai surai unicorn. Meskipun terlihat anggun dan khas, elemen ini membuat suite aktor harus sangat berhati-hati dalam setiap pergerakan, agar tidak merusak bentuk kostum atau menghalangi pandangan. Akibatnya, meskipun Magedo terlihat ringan dan ramping, pada kenyataannya ia termasuk salah satu female rider dengan tingkat mobilitas paling rendah. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Seeker, Kamen Rider Geats.
Kamen Rider Seeker adalah wujud Rider Form milik Kaima Todoroki, yaitu seorang assassin profesional yang dikirim untuk ikut berpartisipasi ke dalam kompetisi Desire Royale, yaitu sebuah ajang pertarungan brutal antar rider demi mewujudkan keinginan terdalam masing-masing peserta. Untuk berubah menjadi Kamen Rider Seeker, Kaima menggunakan Desire Driver yang dipasangkan dengan Seeker ID Core, serta Power Builder Buckle sebagai sumber kekuatan utamanya. Kombinasi inilah yang memberikan Seeker kekuatan fisik luar biasa dan kemampuan bertarung yang berfokus pada kekuatan mentah. Dari segi desain, Seeker sangat tampil mencolok. Ia memiliki bentuk tubuh yang bulky dengan armor besar yang tidak simetris, menciptakan kesan seperti prajurit berat bersenjata lengkap. Warna dan bentuknya pun menegaskan karakter Kaima yang keras, tegas, dan mematikan di medan pertempuran. Tapi di balik kesan garangnya itu, Seeker menyimpan satu kelemahan besar, yaitu tingkat fleksibilitas yang rendah. Armor tebal di bagian dada dan bahu membuat suit aktornya kesulitan untuk bergerak bebas, terutama dalam melakukan manuver cepat atau serangan bergaya akrobatik. Dan ditambah dengan beberapa senjata miliknya yang berukuran besar dan berat memperburuk situasi. Setiap gerakannya jadi terlihat lambat dan penuh beban, sehingga membuat Seeker tampak seperti tank berjalan yang kuat dan mengintimidasi, tapi kurang lincah. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Buster, Kamen Rider Saber. Kamen Rider Buster adalah wujud rider milik Ryo Ogami, yaitu salah satu pendekar pedang terkuat dalam seri Kamen Rider Saber. Untuk berubah menjadi Kamen Rider Buster, Ryo menggunakan alat bernama Dogoken Gekido, yaitu sebuah pedang besar legendaris, dengan bersama Genbu Shinwa Wonder Right Book yang dipasangkan ke dalamnya. Tema utama dari Buster sendiri terinspirasi dari kura-kura hitam raksasa, yaitu simbol kekuatan, pertahanan, dan ketenangan. Desain kostumnya menonjolkan karakter itu dan sangat jelas yang tampak super bulky, berlapis armor tebal, dan memancarkan aura seorang kesatria baja yang gagah serta tak tergoyahkan. Warna abu tua dan oranye pun memberi kesan kokoh dan berwibawa. Sementara bentuk helmetnya yang menyerupai kepala kura-kura makin menegaskan kekuatan dan daya tahan luar biasa yang dimiliki Buster. Namun di balik kesan gagah itu, ada satu kelemahan mencolok yang membuat Buster tidak seimbang, yaitu sama seperti yang lain, tingkat fleksibilitasnya yang sangat rendah. Armor tebal di bagian dada dan kaki membuatnya sulit melakukan gerakan cepat. Bahkan saat bertarung, suit aktornya terlihat agak kaku dan terbatas dan melakukan manuver lincah. Dan hal ini memang selaras dengan konsep kura-kura yang kuat, tangguh, tapi lamban. Dan sayangnya dalam situasi tertentu, musuh bisa dengan mudah memanfaatkan kelemahan itu untuk menyerang celah di antara gerakannya yang lamban. Di nomor yang keenam ada Kamen Rider Zonjis, Kamen Rider Zio. Kamen Rider Zonjis adalah rider yang tercipta dari perpaduan kekuatan tiga rider legendaris era Showa, yaitu Kamen Rider Shin, Zo, dan Z. Ketiganya dikenal sebagai rider dengan tema biologis lalu desain realistis. Dan saat elemen mereka digabungkan, lahirlah sosok baru bernama Zonjis, yaitu rider yang memancarkan aura nostalgia sekaligus kekuatan baru. Untuk mengakses wujudnya, pengguna harus menggunakan Zonjis Ride Watch yang dipasangkan ke Jiku Driver. Begitu proses Henshin selesai, muncullah bentuk unik dari Kamen Rider Zonjis yang memiliki dua versi berbeda. Desain utamanya menampilkan sosok rider dengan armor tebal dan bulky, dipenuhi detail otot sintetis serta tekstur seperti kulit serangga hidup yang diperkuat dengan teknologi mekanis. Di bagian punggung dan bahu, terdapat jubah serta lapisan armor tambahan, memberikan kesan besar, kuat, dan intimidatif yang benar-benar menggambarkan perpaduan antara kekuatan biologis dan mesin. Namun di sisi lain, Zonjis juga punya mode kedua dengan desain lebih ramping dan minimalis, yang menggambarkan versi ringan dan kekuatannya. Meski begitu, yang paling sering digunakan tetap versi bulky-nya karena terlihat lebih dominan dan gagah di layar. Sayangnya, sama seperti beberapa rider dengan desain armor bulky lainnya, Zonjis memiliki kelemahan utama pada fleksibilitasnya. Armor tebal di bagian dada membuat suit aktornya harus berhati-hati dalam setiap pergerakan. Alhasil, dalam pertarungan jarak dekat, Zonjis lebih mengandalkan serangan kekuatan penuh dan pukulan berat ketimbang gerakan cepat atau lompatan lincah. Di nomor yang ketujuh ada Kamen Rider Extremer, Kamen Rider Ghost. Kamen Rider Extremer adalah wujud rider pol milik Argos, yaitu seorang pejuang misterius yang menguasai kekuatan dari kegelapan. Untuk berubah menjadi Extremer, Argos menggunakan alat khusus bernama Extreme Driver, yaitu sebuah perangkat berbentuk ikon yang menjadi simbol kekuatan absolut miliknya. Secara desain, Extremer tampil sangat megah, gagah, dan elegan. Ia terlihat seperti raja kegelapan dengan aura berwibawa yang mencolok sejak pertama kali muncul. Armornya didominasi warna hitam pekat dengan aksen emas dan sedikit warna merah, yang memberi kesan berdaulat dan menakutkan di saat bersamaan. Di balik kemegahannya itu, Extremer juga dilengkapi dengan jubah besar yang menjuntai ke belakang, menambah kesan dramatis dan juga elegan. Tapi justru disinilah letak tantangannya. Desain armor yang besar dan jubah yang berat membuatnya sulit bergerak bebas. Suit aktornya harus ekstra hati-hati agar tidak mengganggu bentuk kostum saat melakukan gerakan cepat atau aksi bertarung.
Akibatnya, tingkat fleksibilitas Extremer tergolong rendah, terutama dalam mode utama yang mengenakan armor dan jubah penuh. Ia lebih cocok untuk adegan-adegan bergaya megah dan penuh wibawa, bukan petarung cepat jarak dekat. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Kamen Rider dengan bentuk desain yang kurang fleksibel. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.